Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas G. Saya ingin mempresentasikan tentang harta benda dalam perkawinan, yaitu dalam perbandingan undang-undang perkawinan, BW atau berkelit Book, dan juga KHI, Kompilasi Hukum Islam. Saya berasal dari Universitas Trunojoyo Madura. Ini adalah tugas saya sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, yaitu dalam mata kuliah Hukum Perdata, dan yang terhormat dosen saya yaitu Pak Dr. Duki Davira Nugroho SHMH. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dan manfaat kita mempelajari harta benda dalam perkawinan ini. Tujuan dan manfaat harta benda dalam perkawinan ini saya jelaskan 3 poin. Untuk yang pertama, memudahkan pembagian harta warisan. Dalam mempelajari harta benda dalam perkawinan, tidak jauh, tidak lain dan tidak bukan kita berbicara tentang uang. Masalah uang seperti yang kita ketahui itu adalah masalah yang sensitif. Sekalipun dua insan itu telah menyatukan dirinya dalam suatu ikatan perkawinan, tapi dalam pembagian harta, dalam urusan harta itu beda lagi. Maka dari itu kita memerlukan mempelajari harta benda dalam perkawinan agar nanti ke depannya kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dan yang pertama ini adalah memudahkan pembagian harta warisan. Memudahkan pembagian harta warisan. Jadi setelah kita harta benda dalam perkawinan, mempelajari harta benda dalam perkawinan, karena ke depan kita akan berbicara tentang warisan. Nah, jika tidak ada aturan ini yang mengatur harta benda dalam perkawinan, maka pembagian harta warisan itu akan sangat sulit. Dan yang kedua, kita lanjut, yaitu mencegah terjadinya konflik keluarga yang berujung perceraian. Sebagian besar atau mungkin banyak juga bisa dikatakan konflik keluarga itu karena masalah keuangan, entah itu masalah kreditur atau apapun itu. Dalam masalah keuangan, akhirnya tidak jelasnya tanggung jawab si istri atau si suami. Itu rentan sekali konflik keluarga yang rentan pada akhirnya dalam perceraian gitu. Lanjut lagi, yang ketiga, itu mencegah terjadinya perselisihan saat perceraian. Berarti di sini posisinya udah dalam proses perceraian. Nah, jika tidak ada batasan-batasan atau aturan hukum yang mengatur harta benda dalam perkawinan, maka perselisihan itu akan sangat sulit dipecahkan dan sangat alot sekali. Maka dari itu kita memerlukan mempelajari harta benda dalam perkawinan, dan aturan itu memang sangat penting untuk manusia tentunya ke depan. Sumber hukum mempelajari harta benda dalam perkawinan. Yang pertama itu adalah berkelit Book. Sebenarnya ini adalah sumber hukum yang dikesampingkan, karena kita sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun kita tetap membandingkan aturan-aturan dalam UUP terhadap BW ini gitu. Karena BW ini kan adalah bawaan dari Belanda, diciptakan oleh orang Belanda dalam masa kolonial. Kita tetap menggunakan BW ini dengan asas konkordansi atau penundukan secara sukarela, dan ada juga di dalam aturan peralihan pasal 1 yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi di sini posisinya BW ini adalah sebagai perbandingan saja, karena dalam sumber hukum yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau biasa kita panggil UUP, sudah mengatur lebih jauh dan lebih khusus gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
Jadi sekali lagi BW itu adalah sebagai perbandingan saja, karena kita akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Karena di sini kita sudah menyatukan atau mengunifikasi aturan tentang perkawinan. Karena sebelumnya kan kita mulai ada hukum adat, hukum agama kayak gitu, dan hukum BW. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 ini kita diunifikasi sehingga hukum nasional yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Dengan asas lex posterior derogat legi priori. Jadi ini adalah asas yang mengatakan bahwa aturan yang baru mengesampingkan yang lama, sehingga undang-undang 1974 ini lebih dipakai daripada BW. Dan yang ketiga, kita akan membandingkan juga kompilasi hukum Islam atau KHI, karena di Indonesia ini kan banyak atau mayoritas agama Islam, penduduk Islam, sehingga dalam peradilan agama menggunakan kompilasi hukum Islam. Dan asas yang digunakan adalah lex specialis derogat legi generalis. Jadi ini lebih khusus karena di sini dikhususkan untuk masyarakat yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau yang biasa kita panggil UUP mengatur harta benda dalam perkawinan pada pasal 35. Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu pasal 35 ayat 2 yang berbunyi harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Penjelasannya, ayat 1 yang dikatakan di sini adalah harta bersama. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jadi harta yang setelah perkawinan berlangsung itu adalah harta bersama, posisinya harta bersama. Dan yang kedua adalah merupakan harta milik bersama kedua pasangan. Jadi harta tersebut secara kepemilikan itu adalah harta milik bersama kedua pasangan tersebut. Dan yang ketiga, tidak memperhatikan siapa yang memperoleh harta tersebut. Ya, entah itu suami atau istri yang memperoleh harta tersebut. Misalkan suaminya ternyata pengangguran, sedangkan istrinya dia itu kerja, gitu ya. Otomatis kan istri itu yang memperoleh harta tersebut. Nah, selama perkawinan berlangsung, harta tersebut menjadi harta bersama, tidak lagi harta istri. Karena tidak memperhatikan siapa yang memperoleh harta tersebut. Dan yang terakhir adalah bagian masing-masing setengah dari harta tersebut. Ini posisinya ketika perceraian terjadi, maka harta tersebut dibagi menjadi 2. Setengah dari harta tersebut. Walaupun jika istri memperoleh harta 90 dan si suami hanya 10, di total 100, maka dalam perceraian harta tersebut tetap dibagi menjadi 2, yaitu suami 50 dan istri 50. Konteks lain, misalnya harta tersebut 100% dihasilkan atau diperoleh oleh suami.
maka harta tersebut tetap menjadi dibagi dua, istri 50 dan suami 50. Jadi bagian masing-masing setengah dari harta tersebut. Harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama kedua pasangan tersebut, tidak memperhatikan siapa yang memperoleh harta tersebut, dan ketika perceraian terjadi, harta tersebut memiliki nilai setengah-setengah. Selanjutnya kita ke ayat 2, itu tadi sudah dijelaskan ya, harta bawaan. Harta bawaan atau adalah harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, seperti hadiah dan warisan, atau hasil kerja si istri atau suami sebelumnya. Itu termasuk harta benda bawaan sebelum perkawinan berlangsung. Dan yang kedua, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, di sini maksudnya adalah harta bawaan ini, jika dalam perjanjian menentukan bahwa harta bawaan ini menjadi harta bersama, maka tidak ada lagi harta bawaan dalam keluarga tersebut. Namun jika perjanjian itu tidak mengatakan apapun tentang harta bawaan ini, maka secara kodratnya, secara posisinya, harta bawaan ini adalah harta bawaan yang dikuasai masing-masing. Di bawah penguasaan masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya kita bandingkan menurut BW, yaitu pada pasal 119 yang mengatur harta benda dalam perkawinan, yang berbunyi, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat-bulat antara kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai hal itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Di sini sudah saya bold dan diberi merah ya, warna merah. Persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri. Kita bandingkan lagi di UUP. Mereka atau di UUP di sini mengenal harta bersama dan harta bawaan. Dalam BW tidak mengenal harta bersama dan harta bawaan. Tidak mengenal harta bersama dan harta bawaan. Karena di sini sudah dijelaskan secara eksplisit bahwa setelah perkawinan berlangsung, maka harta tersebut menjadi harta bersama. Jikalau ingin tidak menjadi harta bersama, maka dibuatlah perjanjian atau ketentuan lain. Kecuali perjanjian perkawinan menentukan lain, sehingga jika ingin ada pemisahan antara harta bersama harta bawaan tersebut, maka diperlukanlah perjanjian perkawinan. Yang ketiga, sifat perjanjian perkawinan tidak bisa diubah atau dibatalkan selama perkawinan. Ini penjelasan yang ini ya, persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Menurut KHI, itu terdapat dalam pasal 47 ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencetak akta mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat 2, perkawinan tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Ayat 3, di samping ketentuan di dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atau atas pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Menurut KHI, harta bawaan dan harta bersama berlaku ketika ada perjanjian tertulis. Jadi di dalam KHI
hampir mirip dengan BW ya, karena di sini tidak menjelaskan bahwa sebelumnya harta tersebut itu harta sebelum menikah itu menjadi harta bawaan. Jadi jika harta bawaan dan harta bersama itu harus ada perjanjian tertulis terlebih dahulu. Prinsipnya sama kayak BW. Terus yang kedua, tidak dijelaskan bagaimana jika tidak ada perjanjian. Ya, di sini di pasal 3 pasal ini tidak dijelaskan bahwa bagaimana tidak ada perjanjian, apakah itu termasuk harta benda bawaan atau langsung sama kayak BW menjadi harta bersama langsung. Di dalam KAI tidak dijelaskan. Yang ketiga, belum mengadakan perjanjian tentang hartanya itu dengan pihak ketiga. Ini maksudnya ini ya. Selanjutnya, mengenai hak suami istri terhadap harta. Dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Jadi mengenai harta bersama suami istri tergantung perjanjiannya itu mau kayak gimana. Dibuat secara terpisahkah atau menjadi harta bersama pure kah, atau harta mana saja yang menjadi harta bersama dan harta mana saja yang menjadi harta bawaan, itu tergantung dari perjanjian kedua belah pihak. Selanjutnya yang ayat kedua, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Nah, untuk mengenai harta bawaan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya, jadi nggak bisa digugat terhadap harta bawaan tersebut untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi ya terserah harta tersebut mau dijual atau mau digimanain juga terserah, itu adalah hak penuh terhadap suami dan istri. Istri tidak boleh mengintervensi terhadap harta suami, begitu juga sebaliknya suami tidak boleh mengintervensi harta yang dimiliki harta bawaan istri tersebut. Selanjutnya pasal 37 UP, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Nah, di sini memunculkan problematika hukum yang seperti apa? Jika terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing di sini adalah contohnya hukum adat, hukum Islam, ataupun hukum yang lainnya. Sedangkan di sini sudah dijelaskan bahwa ada harta bersama, ada harta bawaan di dalam UUP ini. Tapi di dalam pasal 37 ini menyerahkan semuanya terhadap hukumnya masing-masing. Jadi disinilah problematika di dalam hukum Indonesia. Kalau menurut saya, jadi untuk apa diciptakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 74 ini jika ada pasal ini? Jika semuanya dikembalikan terhadap hukumnya masing-masing. Undang-undang perkawinan ini diciptakan untuk melindungi harta bawaan si istri dan tidak ada tidak ada ketimpangan, tidak ada ketidakadilan antara suami dan istri. Semuanya diatur dan dijelaskan bahwa harta istri begitu rupanya. Namun hal ini kan belum tentu diatur dalam hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, sehingga lalu untuk apa undang-undang ini dibuat jika pada akhirnya mengembalikan hukum tersebut kepada hukumnya masing-masing. Inilah problematika. Selanjutnya kita berbicara terkait perjanjian perkawinan. Nah, sudah disinggung di awal-awal perjanjian perkawinan yang mengatur atau mengubah semua aturan yang ada di dalam hukum karena perjanjian perkawinan antara dua belah pihak, antara suami dan istri. Dalam undang-undang perkawinan diatur waktu pembuatan perjanjiannya dalam pasal 29 ayat 1. Sini ya, pasal 29 ayat 1.
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya yang berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Di sini jelas ya, dalam Undang-Undang Perkawinan 29 ayat 1 mengatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ini artinya setelah perkawinan berlangsung maka tidak boleh ada perjanjian perkawinan. Itu tandanya perkawinan itu akan segera berakhir. Kita lanjut lagi ke pasal 147 BW atau berkelis wetbook yang berbunyi atas ancaman kebatalan. Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, dan saat untuk itu tak boleh ditetapkannya sebelum perkawinan berlangsung. Jadi di sini beda ya, kita bandingkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam UP pada waktu atau sebelum, sedangkan dalam BW sebelum perkawinan berlangsung. Jadi dalam BW tidak mengatur pembuatan perjanjian saat perkawinan berlangsung. Semua perjanjian, kesepakatan harus sebelum perkawinan berlangsung. Selanjutnya dalam pasal 47 ayat 1 KHI Kompilasi Hukum Islam ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Di sini juga sama seperti Undang-Undang Perkawinan UUP dalam KHI pada waktu atau sebelum perkawinan. Selain itu semuanya sama, perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan, perjanjian tertulis, akta notaris, dan dalam KHI pun disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta tersebut. Jadi yang membedakan adalah waktu pembuatan perjanjian ini hanya dalam BW, tidak boleh pas perkawinan. Selanjutnya, perjanjian perkawinan dilihat dari waktu berlakunya. Di dalam UUP pasal 29 ayat 3 berbunyi perjanjian berlaku saat perkawinan dilangsungkan. Berlaku saat perkawinan dilangsungkan. Sebelum perkawinan berlangsung, berarti perjanjian tersebut belum berlaku. Pasal 147 BW, perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Sama ya, perjanjian berlaku saat perkawinan dilangsungkan. Menurut UEP, menurut BW juga sama, perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Pasal 50 ayat 1 KHI juga sama, terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Jadi perjanjian perkawinan waktu berlakunya sama saat perkawinan dilangsungkan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian tersebut belum berlaku. Kita lanjut lagi. Perjanjian perkawinan dalam ketentuan perubahannya. Pada pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Poin pentingnya ada tidak dapat diubah. Dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Di sini ada kecuali bila ada kedua belah pihak perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Selanjutnya, dalam pasal 148 dan
149 BW berbunyi, segala perubahan dalam perjanjian yang sedianya pun boleh diadakan sebelum perkawinan. Perubahan boleh diadakan sebelum perkawinan. Setelah perkawinan, berlangsung perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tak boleh diubah. Jadi, di dalam BW, ketentuan perubahannya hanya boleh dilakukan saat sebelum perkawinan. Setelah perkawinan, maka tidak boleh ada kata perubahan. Dan di sini juga tidak ada penjelasan jika kedua belah pihak tersebut mengadakan perjanjian maka boleh suatu saat diubah. Sini tidak ada ya. Justru di sini ada mengatakan perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Jadi dalam BW itu kesepakatannya itu sebelum perkawinan berlangsung. Setelah perkawinan berlangsung, harta tersebut sesuai dengan perjanjian berjalan. Kita lanjut lagi ke pasal 150 ayat 2 KHI. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Di sini dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri. Jadi di dalam KHI dan UUP ketentuan perubahannya sama. Boleh lah. Ini kan sebenarnya di dalam UUP ini sebenarnya boleh kan. Sama istilahnya sama dalam KHI, tidak dapat dicabut, tidak dapat diubah kecuali ada perjanjian dalam kedua belah tersebut. Dalam KHI dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri. Dalam BW tidak dapat dicabut. Perubahan hanya sebelum perkawinan. Setelah itu tidak boleh diubah dengan perjanjian perkawinan dengan cara bagaimana, tidak boleh diubah. Dalam praktiknya, harta benda dalam perkawinan, tidak semua harta selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi di dalam UUP, Undang-Undang Perkawinan, dikatakan bahwa terdapat pembagian harta benda bawaan dan harta bersama. Namun dalam praktiknya tidak semua harta selama perkawinan menjadi harta bersama. Bersumber dari pengacara.co, pada jurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas nomor perkara 1200 KPDT 2008, dalam perkara pembagian harta ketika terjadi perceraian ini, harta yang diperebutkan terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergeraknya berupa beberapa mobil dan harta tidak bergeraknya berupa beberapa aset tanah dan bangunan. Maka penetapan harta bahwa harta bersama yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat hanya harta bergerak berupa mobil, sedangkan harta tidak bergerak berupa aset tanah dan bangunan dihitung sebagai harta bawaan, sehingga yang dibagi hanyalah harta bergerak tadi. Untuk harta tidak bergerak berupa aset tanah dan bangunan, MA melihat bahwa berdasarkan nominal sumber penghasilan kedua belah pihak yang tidak memungkinkan untuk mampu membeli harta tidak bergerak tadi dalam waktu singkat. Dengan demikian, dalam putusan MA ini, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor kewajaran untuk menilai harta bersama. Jadi, hakim tetap melihat kewajaran untuk menilai harta bersama tersebut. Jika memang tidak wajar, misalkan suami istri tidak wajar memiliki tersebut, ya tetap saja harta tersebut dimiliki harta suami, seperti itu. Jadi tidak selalu, dalam prakteknya tidak selalu dan tidak semua harta selama perkawinan itu menjadi harta bersama, karena hakim tetap melihat kondisi-kondisi yang lainnya, seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan bahwa yang menjadi harta bersama itu adalah harta yang bergerak saja, seperti mobil. Sedangkan harta tidak bergerak, aset tanah, itu masuknya ke harta bawaan. Seperti itu.
Dalam kasus lain, yaitu pada putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 126, hakim memilih untuk tidak membagi harta bersama sama besar antara mantan suami dan mantan istri, melainkan 1/3 bagi mantan suami dan 2/3 bagi mantan istri. Pertimbangan hakim memutuskan pembagian seperti itu diantaranya karena harta bersama itu merupakan hasil jeripaya istri. Selain itu, juga karena istri telah membantu melunasi pembayaran utang suami yang dibawa sebelum menikah, serta ikut menafkahi anak-anak dari istri pertama suaminya, sedangkan suami mendapat bagian sebagaimana di atas dengan pertimbangan masing-masing masih mengurusi anak. Oleh karena itu, untuk memastikan suatu harta bawaan, termasuk harta bersama atau bukan, maka dapat dilihat dari awal kemunculan harta tersebut, sejak sebelum pernikahan atau setelahnya. Jika sebelum pernikahan, maka harta tersebut digolongkan sebagai harta bawaan. Jika setelah pernikahan, maka disebut harta bersama. Jadi sebenarnya kalau secara kesimpulan ini sama ya dengan prinsipnya UUP. Namun yang di sini itu ditekankan bahwa hakim tetap melihat lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya. Seperti di sini harta bersama merupakan hasil jeripaya istri. Jadi hakim tetap melihat hasil jeripaya istri, maka itu termasuk harta bawaannya si istri meskipun harta tersebut didapat atau dihasilkan selama perkawinan. Di sini juga karena istri telah mulai. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan mencoba untuk menyimpulkan dari hasil presentasi saya. Di dalam harta benda dalam perkawinan ini kita membandingkan perbedaan-perbedaan dalam undang-undang perkawinan atau UP nomor 1 tahun 1974 dan juga dalam BW dan juga dalam KHI. Semuanya memiliki perbedaan dan yang paling penting yang kita gunakan secara umum adalah undang-undang perkawinan. Namun sekali lagi di dalam perkawinan ini terdapat problematika hukum. Inilah yang menjadi kerancuan nanti dalam penafsirannya ketika dalam peradilan. Dan untuk yang beragama Islam, maka dalam KHI ini yang berlaku. Jika ada pertanyaan apakah dalam undang-undang perkawinan dan BW itu memiliki asas hukum yang sama, kira beda ya, karena di sini sudah jelas perbandingannya. Justru dalam UUP itu lebih condong sama terhadap KHI, sedangkan dalam BW ini sudah beda sendiri seperti itu. Memang ada persamaan di antara UUP dan BW, namun semuanya sudah memiliki perbedaan yang cukup mencolok, dan di dalam UP ini sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia yang sudah merdeka. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat penjelasan tadi, semoga cukup dimengerti juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.